Uh-oh. Thought that was a drone. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran. Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin terkait upaya mengakhiri perang di Timur Tengah secara permanen. Proposal tersebut merupakan respons terhadap proposal AS yang sebelumnya diajukan. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah. Proposal balasan tersebut menekankan pada upaya mengakhiri perang secara permanen dan bukan hanya memperpanjang gencatan senjata. Berdasarkan laporan media Iran, 14 poin yang diajukan Iran yakni pertama, perang diakhiri secara permanen dalam 30 hari. Kedua, adanya jaminan tak ada lagi serangan terhadap Iran. Kemudian pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan. Poin keempat yakni terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi terhadap Iran, pembebasan aset Iran, dan pembayaran ganti rugi perang. Kemudian poin ketujuh yakni pengakuan hak Iran terkait uranium, penghentian permusuhan di kawasan termasuk Lebanon, hingga penghentian blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Poin selanjutnya yakni terkait mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz, jaminan kebebasan navigasi, dan penghentian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Poin ke-13 yakni terkait penghentian penangkapan kapal, dan terakhir yakni pembentukan pengawasan demi menjaga stabilitas kawasan. Sebelumnya, proposal awal dari Amerika Serikat terdiri dari 9 poin, termasuk tawaran gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Iran menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik. Sehingga Iran mengusulkan 14 poin tersebut agar konflik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari secara permanen. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum juga mencapai kesepakatan perdamaian. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Hizbullah terus melancarkan serangan kepada Israel menggunakan drone. Selain itu, serangan udara Israel juga menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Hizbullah terus melancarkan serangan balik kepada Israel. Serangan menggunakan drone ini menyasar tentara Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dikeluarkan Hizbullah, drone miliknya menyasar pasukan Israel yang berada di Lebanon Selatan. Seorang tentara Israel berusaha melarikan diri dari kejaran drone.
Ia mencoba bersembunyi di dalam toilet portable namun gagal. Drone langsung menyerang dan meledakkan toilet tempatnya bersembunyi. Tentara Israel ini dinyatakan tewas akibat serangan drone. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Tim medis bergegas membawa korban tewas dan luka-luka ke rumah sakit di Al-Jarjou setelah serangan udara Israel menghantam daerah permukiman di Lebanon Selatan yang dilaporkan menewaskan 3 orang. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur posisi Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Selain menyerang tank, Hizbullah juga menyerang kendaraan taktis Zionis Israel. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tank Israel saat beroperasi di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah ini menjadi sebuah ancaman pasukan Zionis Israel. Dilaporkan tank Merkava milik Israel hancur lebur akibat serangan drone milik pejuang Hizbullah. Sementara itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke kendaraan rantis milik Israel. Pada video yang dirilis Hizbullah, serangan drone ini menargetkan mobil rantis Israel saat sedang terparkir di Lebanon Selatan. Serangan terus dilakukan pejuang Hizbullah untuk memaksa pasukan Zionis Israel mundur dari wilayah Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah juga targetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal pejuang Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel pada malam hari. Sementara itu, serangan ini juga menargetkan petinggi pasukan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Rudal milik pejuang Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Selain itu, semenjak perang pecah antara Hizbullah dan Israel menewaskan ribuan orang. Zionis Israel terus membombardir 3 wilayah di Lebanon Selatan, namun belum ada laporan korban akibat serangan tersebut. Serangan udara Zionis Israel terus menggempur dan menghancurkan permukiman warga. 3 wilayah yang diserang Israel terdiri dari Deir Kanun, Al-Ras, dan Al-Ain. Asap pekat terlihat usai ledakan terjadi di lokasi serangan Israel. Pada serangan udara ini belum ada laporan resmi terkait adanya korban. Zionis Israel terus memburu pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada serangan udara, Zionis Israel mengklaim menewaskan 350 pejuang Hizbullah. Pada pantauan drone Israel, pasukan Zionis Israel terus memburu pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel melakukan serangan udara dan mengklaim menghancurkan 45 fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan besar ini terus dilakukan oleh Zionis Israel untuk menduduki Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel juga mengklaim telah menewaskan 350 pejuang Hizbullah. Sebelumnya, pejuang Hizbullah menargetkan petinggi pasukan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan menggunakan rudal. Rudal milik pejuang Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pangkalan Israel maupun pasukan yang tengah beroperasi di Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang berisi perlengkapan senjata yang diduga milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah ini diduga untuk melakukan penyimpanan senjata pejuang Hizbullah untuk melakukan serangan terhadap Zionis Israel. Zionis Israel terus memburu pejuang Hizbullah untuk melancarkan pendudukan Israel di Lebanon Selatan. Meski masih dalam gencatan senjata, Zionis Israel dan Hizbullah terus melakukan aksi saling serang. Israel menghancurkan terowongan bawah tanah milik pejuang Hamas di jalur Gaza Selatan.
Inilah rekaman yang dirilis IDF saat pasukan pendudukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 4 jalur terowongan dengan total panjang 4 km. Militer Israel menyebut salah satu jalur terowongan itu diduga digunakan sebagai lokasi penyanderaan. Pasukan Israel terus melakukan operasi pembersihan infrastruktur diduga milik Hamas di wilayah Gaza yang kini mereka kuasai. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.